Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal Ciwaraja PNS dari kelas A2 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi dan pasar modal. Materinya yaitu tentang mekanisme transaksi pasar modal di Indonesia. Nah, di sini akan saya bahas 6 materi. Yang pertama, ada pasar modal di Indonesia, kemudian manfaat pasar modal, transaksi pasar modal di Indonesia, mekanisme pasar modal di Indonesia, kemudian alur pemesanan obligasi di pasar perdana dan sekunder, terakhir yaitu penutup. Materi pertama yang saya bahas itu tentang awal mula pasar modal di Indonesia. Pasar modal terjadi di Indonesia pertama kali yaitu pada tahun 1939. Itu terjadi transaksinya. Namun pada tahun 1912 itu sudah ada cabangnya yang bertempat di Jakarta atau pada saat itu masih dikatakan Batavia pada saat masih era Belanda. Pasar modal merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah beberapa yang awalnya seperti Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Kemudian eh, kemudian saat ini bisa dikatakan pasar modal merupakan instrumen keuangan diperdagangkan di pasar modal yang merupakan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, fitur, dan lain-lain. Instrumen keuangan atau produk yang diperdagangkan di pasar modal terdiri dari saham, surat utang atau obligasi, reksadana, derivatif, dan lain-lain. Kemudian eh, untuk manfaat pasar modal ada 2 kategori, yaitu manfaat untuk pasar modal untuk emiten dan untuk investor. Nah, untuk emiten itu suatu pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di pihak emiten, manfaatnya adalah seperti jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Satu. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Keempat, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, untuk manfaatnya bagi investor, itu yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Kemudian, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Lanjut di materi ketiga tentang transaksi pasar modal di Indonesia. Untuk memulai investasi itu ada perlu yang dipersiapkan terlebih dahulu seperti KTP, NPWP, buku tabungan, kemudian
langkah selanjutnya seperti kita harus menentukan perusahaan sekuritas mana yang menjadi perantara kita untuk uh, memperdagangkan efek kita. Kemudian kita mengisi formulir yang disediakan. Terakhir kita mentransfer dana investasi kita ke rekening efek atau dana ke rekening nasabah. Nah, bagi yang uh, mengikuti asas transaksi syariah, di dalam OJK itu telah mengatur bahwa mekanisme pasar modal syariah dasarnya itu semua akad yang telah memenuhi prinsip ekonomi syariah. Akad seperti ijarah, istisna, dan musyarakah. Itu untuk asas transaksi syariah. Nah, di sini kita akan membahas tentang mekanisme transaksi di pasar perdana. Ada dua, perdana dan uh, dan sekunder. Nah, untuk perdana kita secara garis besarnya itu kita sebagai apa? Kita sebagai investor. Kemudian ketika kita pertama kali melakukan investasi ke perusahaan sekuritas, itu yang disebut perdana. Nah, kemudian untuk sekunder, sekunder itu adalah suatu wadah untuk kita memperdagangkan efek kita. Jadi untuk bisa memasuki wilayah atau ruang lingkupnya sekunder, itu kita harus melewati yang namanya perdana. Karena memang perdana untuk step pertamanya itu perdana, kemudian ke sekunder. Seperti transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, di sini dikatakan bahwa penutup kesimpulannya, pasar perdana harga efek tetap karena perusahaan telah menentukan harga dan jumlah efek yang ditawarkan. Dengan jumlah penawaran efek tersebut terbatas, setiap investor belum tentu mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa seluruh keinginan investor terhadap efek di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya bila terjadi kelebihan permintaan. Apabila investor mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan permintaannya, maka perusahaan akan melakukan pengembalian kelebihan dana. Sisi menarik dari membeli efek pasar dana adalah adanya kemungkinan untuk memperoleh capital gain begitu saham melantai di bursa. Sedangkan pasar sekunder memberikan kesempatan pada investor untuk melakukan jual beli setelah terlaksananya penawaran di pasar perdana. Nah, untuk melakukan transaksi di pasar sekunder, investor akan dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada sekuritas. Biaya komisinya itu masuk ke pajak 10% dari nilai transaksi. Kena pajak. Dan untuk pembahasan mengenai mekanisme pasar modal di Indonesia, yang penting kita ketahui bahwa masing-masing jenis pasar modal memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kita bisa memilih sendiri bagaimana pasar modal yang menurut kita paling dibutuhkan. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.